Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions babak playoff leg kedua antara Real Madrid versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti Madrid berhasil lolos ke babak 16 besar dari Liga Champions musim ini dengan total skor agregat 6-3. Selain itu juga teman-teman, Kylian Mbappe, pemain baru dari Real Madrid musim ini, berhasil mencetak 3 gol di pertandingan dini hari tadi, artinya hat-trick. Dan ini merupakan hat-trick kedua bagi Mbappe sejak dia gabung ke Real Madrid, karena sebelumnya juga Mbappe mencetak hat-trick alias 3 gol di pertandingan La Liga melawan Real Valladolid. Kalau bagi saya teman-teman, kemenangan yang meyakinkan dari Real Madrid di pertandingan dini hari tadi merupakan sebuah kejutan. Jujur saya kira bahwa Madrid akan lolos memang ke babak 16 besar, tapi kemungkinan hasilnya imbang atau mungkin juga nih City mencetak 1 gol ya, atau juga menang di masa 90 menit dengan selisih 1 gol, kemudian mengajak Real Madrid bermain sampai ke babak perpanjangan waktu extra time atau mungkin juga sampai ke adu penalti. Tapi ternyata Real Madrid sangat mendominasi jalannya pertandingan dini hari tadi, bahkan para pemain City mainnya seperti mereka belum digaji. Karena kelihatan banget lah mereka kebingungan menghadapi serangan bergelombang dari para pemain Madrid, yang sebetulnya juga Madrid menunjukkan kehebatan mereka pada saat bermain di kandang City. Karena pada saat di kandang City itu, pada saat Madrid menang dengan skor tipis 2-3, memang Madrid lah yang mendominasi jalannya pertandingan dengan menciptakan banyak sekali peluang. Bahkan saya jelaskan kan di konten review untuk pertandingan tersebut bahwa seharusnya Mbappe itu mencetak hat-trick di kandang City. Tapi baguslah kali ini dia bisa mencetak hat-trick, padahal seharusnya dia mencetak 5 gol. Karena Ederson memang secara total melakukan 5 save ya dari peluang-peluang Real Madrid ya. Dari Mbappe kalau nggak salah dia ada save 2 kali lagi. Tapi secara total Ederson itu melakukan 5 save dan 4 diantaranya dari dalam kotak penalti. Artinya memang Real Madrid mengurung Manchester City. Padahal kita tahu 2 musim lalu, bahkan musim lalu, sulit sekali bagi Madrid untuk bisa menang melawan Manchester City. Dan memang City tidak full tim ya, karena Pep mengatakan bahwa Erling Haaland itu tidak fit sehingga dia taruh di bangku cadangan, dan Kevin De Bruyne mungkin memang juga tidak 100% fit. Tapi ya City is City. Karena kan semua mengatakan bahwa City bisa menjadi hebat seperti sekarang dengan beberapa kali menjadi juara dari Liga Inggris, kemudian juga belum lama menjadi juara dari Liga Champions karena adanya Pep Guardiola. Namun kelihatan taktik dari Pep itu nggak berguna di pertandingan dini hari tadi, karena taktik dari Ancelotti itu jelas. Apa taktiknya dari Ancelotti? Yaitu dia meminta para pemain Madrid, siapapun itu yang mendapatkan bola, mulai dari lini pertahanan atau juga lini tengah, harus lebih cepat memberikan bola ke depan. Jadi tidak perlu terlalu lama menguasai bola. Maka itu gol pertama dari Mbappe itu menunjukkan bahwa Asensio, yang memang kita tahu adalah center back yang punya visi, ini kan pemain yang bagus juga ya, yang memang main karena memang ada beberapa center back dari Madrid yang cedera, itu langsung memberikan bola ke jantung pertahanan City. Yang saya kaget, Ruben Dias tuh nggak bisa mengantisipasi umpan panjang tersebut. Tapi ternyata Kylian Mbappe yang pada timing yang pas melakukan pergerakan dan bisa mencetak gol yang indah dari peluang pertama dia loh di pertandingan dini hari tadi. Dan saya kira Mbappe mungkin cetak 1 gol udah cukup lah, mungkin juga nanti Madrid defense. Ternyata enggak, ngegas terus. Para pemain City itu tidak bisa menciptakan satu pun peluang yang berbahaya di babak pertama. Dan saya melihat para pemain Madrid itu ya mendominasi lini tengah karena adanya Tchouaméni dan juga Ceballos. Nah, Ceballos ini juga bagus di tengah. Saya melihat pemain ini memang layak lah diberikan menit bermain yang lebih banyak lagi. Di leg pertama pun permainannya bagus, terlepas dia melakukan satu kesalahan itu ya. Kalau nggak salah dia melanggar Foden sehingga City mendapatkan penalti. Walaupun ya layak diperdebatkan juga lah keputusan dari wasit tersebut. Tapi Ceballos bagus banget permainannya. Dan saya pikir Bellingham juga punya kebebasan ya untuk bisa berkreasi ya dengan adanya Ceballos dan juga Tchouaméni di tengah. Bahkan Tchouaméni itu sekali memberikan umpan kepada Mbappe bagus sekali. Dan Vini Junior ini yang saya suka. Karena di pertandingan dini hari tadi ya dia bermain sangat rajin ya. Artinya dia beberapa kali meminta bola, dia beberapa kali bisa memberikan umpan kunci. Sehingga Mbappe tuh enjoy banget di depan. Mbappe tuh enak banget permainannya sih dini hari tadi. Dia bisa berlari ke kiri, berlari ke kanan, dan dia banyak sekali mendapatkan ruang.
Nah, inilah yang saya melihat adalah keunggulan dari Mbappe pada saat memang dia didukung oleh pemain-pemain yang punya visi. Selain juga Vini, kita tahu ada Rodrigo, ya kan, yang memberikan dia umpan kedua dari gol yang dicetak oleh Mbappe, itu gol kedua. Ini kan kita lihat kerja sama yang baik ya antara Bellingham, Vini, kemudian Rodrigo yang memberikan bola kepada Mbappe, dan Mbappe membuat Guardiola patah pinggang. Kaget itu Guardiola, ternyata inilah keahlian dari Mbappe memang yang kita tahu, tapi mungkin Guardiola lupa. Ya kan, patah pinggang itu dia, ditekuk itu bola ya oleh Mbappe sebelum dia melakukan finishing. Jadi setelah 2-0, saya kira udahlah Madrid defend aja. Ternyata babak kedua masih menyerang mereka. Maka itu City, saya melihat para pemain mereka ini seperti kebingungan apa yang harus mereka lakukan menghadapi badai serangan dari para pemain Madrid yang terus-menerus mengirimkan bola secara cepat ke ruang pertahanan City. Oke lah, mereka beberapa kali counter press, tapi dalam urusan merancang serangan mereka sama sekali tidak menemukan ide untuk bisa memaksa Courtois itu melakukan save. Karena peluang pertama yang mereka ciptakan itu adalah di menit ke-75. Itu peluang pertama mereka loh, dari Phil Foden yang dia shooting keras tapi kemudian bisa di-save oleh Courtois. Jadi memang secara keseluruhan, coba saya lihat ya, City punya statistik ya. Nah, City ini secara keseluruhan hanya bisa menciptakan 12 tembakan ya ke arah gawang dari Courtois, tapi peluang yang berbahaya itu hanya 3, termasuk 1 gol yang mereka cetak, yang shooting dari Marmoush itu ya, pemain baru mereka terkena tiang, kemudian ada si Nico Gonzalez kan, yang bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol dari situasi rebound. Tapi Mbappe mencetak gol ketiga ini juga cakep. Setelah Valverde yang memberikan umpan ya. Padahal sebelumnya juga Valverde itu hampir mencetak gol di babak pertama kan. Bagus, ini kapten tim yang luar biasa lah. Gak ada capeknya nih pemain ya. Dan Valverde juga salah satu pemain yang tidak cedera ya. Selain Endrick, Lunin, dan juga Fran Garcia. Nah, maka itu Madrid kan banyak pemain yang cedera juga musim ini. Tapi bagusnya untuk pertandingan dini hari tadi, Rudiger sudah bermain. Sayang, Haaland nih gak main. Coba main, kan enak tuh duelnya lagi. Mungkin Pep juga takut nih. Jangan sampai nanti ditebas juga nih kakinya Haaland. Cedera panjang nanti repot lagi bagi City kan. Karena kan hari Minggu nanti ya, City kan akan menghadapi Liverpool. Jadi sepertinya dia menjaga juga para pemain City. Pep juga sebelum pertandingan ini sudah mengatakan bahwa peluang bagi timnya untuk menang di Bernabeu itu hanya 1%. Artinya, ini pertama kali nih saya melihat Pep ini tidak percaya diri. Padahal belum juga main di Bernabeu, ya kan, kok dia sudah mengatakan hanya peluangnya 1%. Beda mentalitas dari Ancelotti, dia bahkan mengatakan dia sudah muak ketemu timnya Guardiola, karena berkali-kali ketemu. Gak ngerti nih, apakah inilah cara dari UEFA untuk mempertemukan dua tim ini ya, sehingga memang selalu ada pertandingan yang menarik. Karena saya melihat first leg itu juga seperti pertandingan final, tapi second leg ini, wah, City bermain sebagai seperti tim mediocre sih. Mereka gak bisa merancang serangan yang bagus, beberapa kali para pemain mereka tuh melakukan kesalahan. Dan setelah 3-0 barulah kemudian para pemain Madrid memilih defend, ya, menurunkan tempo permainan, bahkan Mbappe kemudian ditarik keluar. Ini bagus juga yang dilakukan oleh Ancelotti ya. Dia memang perlu menarik keluar Mbappe. Kemudian Tchouaméni juga kalau nggak salah ditarik keluar ya, karena Tchouaméni sudah mendapatkan kartu kuning, tapi pemain lain yang pilar tetap dipasang. Dan City setelah menciptakan peluang dari si Foden, kemudian menciptakan peluang lagi dari pemain Uzbekistan mereka ya. Dari pemain Uzbekistan itu ya, Kushanov ya. Kalau nggak salah namanya Kushanov dia kan. Nah, dia juga hampir mencetak gol. Tapi selain itu, gak banyak peluang dari situ loh. Ini yang saya bingung loh. Dan Pep Guardiola di babak kedua itu justru memainkan pemain-pemain yang defensif. Ake, Kovacic, McAtee. Buat apa ini dia memainkan pemain-pemain seperti ini? Kenapa gak dia memainkan pemain-pemain yang lebih penting ya, seperti Grealish atau juga Nunes ya. Jadi saya pikir gak niat juga nih, kayaknya Pep Guardiola mungkin dia juga udah tahu nih, udah pasti kalah nih. Padahal kan sebagai seorang pelatih ya positif mindset dong. Tapi mungkin juga Pep sudah paham bahwa para pemainnya ini gak akan bisa perform di Bernabeu. Dan ternyata City bisa mencetak 1 gol untuk ya memperkecil ketertinggalan ya, gol hiburan lah ini ya. Karena itu jelang pertandingan berakhir. Dan Madrid menunjukkan bahwa selain juga para pemain mereka punya mental yang kuat, ya para pemain mereka juga paham bahwa lawan City kali ini mereka tidak boleh defend. Apalagi sekarang mereka sudah punya yang namanya Kylian Mbappe, yang sekarang ini merupakan top skor sementara dari Real Madrid. Kalau nggak salah secara total dia telah mencetak 28 gol, luar biasa pemain ini. Jadi sekarang masa adaptasi dari Kylian Mbappe sudah berakhir ya. Karena dia kelihatan sudah nyetel banget. Dan Vini Junior juga tidak egois, dia bisa membagi bola. Rodrigo luar biasa, ini pemain yang underrated, menurut saya dia pemain yang bagus sekali. Dia memberikan assist yang mahal itu kepada Mbappe pada saat dia dikepung oleh para pemain City. Bellingham seperti biasa work rate-nya luar biasa. Dan memang dia tidak
bisa mendapatkan banyak peluang, tapi tetaplah dia adalah pemain yang penting, apalagi dia mencetak gol yang penting itu kan di kandang City itu yang membawa Madrid menang kan gol ketiga kan dia yang cetak. Dan Diaz bahkan melakukan satu kali kesalahan yang Vini Junior hampir mencetak gol. Jadi saya pikir para pemain City gak fokus di pertandingan dini hari tadi. Tinggal kita tunggu apakah City bisa mendapatkan gelar atau tidak ya musim ini ya. Dan pertandingan mereka lawan Liverpool itu nanti menentukan untuk bisa membuka peluang mereka ya agar bisa kembali bersaing di papan atas Premier League untuk bisa menjadi juara. Dan Madrid memang kalau di La Liga agak konsisten, tapi di Champions League pada saat memang Madrid harus meraih kemenangan, pada saat memang Madrid perlu meraih kemenangan dan juga Madrid perlu bermain terbuka, kita melihat mereka menjadi tim yang berbeda dengan adanya sekarang Kylian Mbappe. Dan saya harapkan pemain seperti Asensio bisa dipertahankan di dalam skuad karena luar biasa pemain ini, seperti monster dia di lini pertahanan dan dia punya visi yang sangat baik. Bahkan Raul Gonzalez ya kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa Asensio ini adalah pemain yang bisa memberikan 1000 kali umpan panjang dengan akurat. Jadi ya pemain seperti ini diperlukan. Jadi akan ada opsi lainnya bagi Madrid untuk membangun serangan melalui center back-nya. Kita tunggu teman-teman nanti Madrid ketemu tim mana di babak 16 besar. Dan saya harapkan nanti ketemunya Leverkusen ya. Jadi biar berhadapan tuh Ancelotti dengan mantan pemainnya Xabi Alonso, yang kita tahu telah mengubah Leverkusen juga menjadi tim yang segani. Tim yang disegani bukan saja di Bundesliga, tetapi juga di Eropa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.